Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sobat-sobat Peta Islam semuanya, kembali lagi ya, kami Peta Islam ingin menghadirkan narasumber kita yaitu Ustadz Adib Susila Sirat yang mana selama ini sudah kita vakum ya Pak Adib ya, udah Ya, vakum beberapa saat. Sebenarnya bukan vakum sih, tetapi lebih ini kemarin mencoba untuk mengadakan suatu diskusi di dalam Zoom itu tentunya ya, dengan berbagai narasumber ya. Itu kita melakukan semacam eksperimen lah, bagaimana perkembangan nanti tanggapan dari kawan-kawan lah seperti itu. Tapi alhamdulillah ya meskipun ada sisi positifnya, tetapi pasti terdapat banyak kekurangan juga ya. Tetapi tidak lupa Peta Islam juga masih akan selalu ya mengulas mengulas kajian-kajian terutama dari Ustadz Adib Surasraj ini yang mana kemarin telah menjelaskan, telah memberikan suatu kajian tentang Ilmanes. Ya barangkali nanti Ustadz Adib Surasraj bisa melanjutkan sampai ke tema numerik seperti itu. Oke, langsung saja sobat peta semuanya, kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini sudah? Alhamdulillah Ya, sehat. Yang penting sekarang nomor satu sehat, selalu alhamdulillah, sehat. alhamdulillah. Ya, Ya ini Pak Adib, jadi mengingat kemarin kita sudah sempat bertemu juga di Zoom dengan kawan-kawan. Ini ya, sebelum kita masuk ini saya mau minta komentarnya ini Pak Adib tentang plus minusnya seperti itu. Barangkali nanti bisa untuk sebagai saran masukan ya, terhadap Peta Islam seperti itu. ya. Gimana? Kalau untuk yang Zoom itu memang karena masih eksperimen, itu nanti jangan apa? Jangan tanggapannya jangan dari narasumber, tapi lebih banyak nanti dari apa? Netizen. Dari netizen. Netizen. Oke, oke, Karena oke. kalau dari narasumber kan subjektif ya. Subjektif. Tapi kita lihat nanti di apa netizennya itu tanggapannya gimana, Komentar-komentarnya seperti itu. komentar-komentarnya itu. Oke, oke. Tapi kalau menurut Pak Adip sendiri nggak apa-apa kan Nggak memberikan apa-apa. maksudnya memberikan Nggak apa apa-apa, gitu? cuman yang saya sayangkan itu eh apa? Kalau dari narasumber itu kemudian menyerang pribadi itu. Yang Iya, kadang-kadang iya. orang kerasa apa enggak terasa itu. Terus termasuk hal-hal yang sensitif itu misalnya mengejas apa, kayak ingkar sunnah, kayak Iya. macam-macam, julukan-julukan yang apa, anunya itu istilahnya pejoratif ya, apa apa, tendensius, apa, tidak positif tapi apa, negatif. Tapi saya ini tergelitik juga dengan Mhm, ungkapan Pak Adip kemarin itu yang saya ingat itu bahwa ketika seseorang itu sudah argumentasinya itu udah mentok, iya itu kemudian dia membantahnya jadi nggak logis itu. Jadi iya banyak mengeluarkan dongeng, tahayul dan lain iya sebagainya itu keluar semua itu iya sebenarnya itu semacam semacam sindiran yang keras menurut saya iya, karena harusnya harusnya mhm, kan terasa. berarti harusnya kalau misalnya kita ini, saya misalnya Mhm, sedang berargumentasi kemudian kita, udah kehabisan istilahnya apa yang mau disampaikan, berarti lebih baik diem atau mendengarkan gitu atau iya, gimana Pak, Dep? ya lebih baik menahan diri Menahan ya, diri ya? Mmm, ada sebetulnya pedomannya dari hadis itu. Jadi mangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. ya baik, Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik aw liyasmut, diem aja, diam, oke, oke. menyimak, memperhatikan, mendengar. Oke, oke. Oke, tadi ngobrol-ngobrol, ringan ya kawan-kawan dengan Pak Adip ini menanggapi tentang Ya, Zoom ya. Tapi tentunya nanti, kita Peta Islam tidak menghentikan ya, nanti kita lihatlah
Iya. semakin semakin berjalannya waktu, Adip, nanti kita Iya, nanti kita berproses kan, ya berproses saya kira seperti itu. masing-masing narasumber juga akan belajar itu. Karena ada juga, teman-teman itu yang, suka dengan metode itu gitu, dengan metode Zoom itu kan, jadi semua sudut pandang itu bisa dijadikan referensi, dijadikan pandangan Iya gitu, Pak iya Adip. Jadi tidak hanya, apa namanya, kadang kalau menghadirkan narasumber itu kan susah, Pak Adip, ya, iya kalau iya kalau di peta Islam itu. Tapi dengan Zoom itu kita bisa, mendengarkan, apa namanya, iya ilmu itu dari bahkan seluruh Indonesia itu, ada dari berbagai kelompok, berbagai iya latar belakang, seperti itu. Oke, mungkin Pak Adip, iya. kira-kira ini mau melanjutkan Ilmanis ya, Ya, apa Ilmanis ini? untuk sementara kita Mhm, anggap cukup iya, dulu, dan kita seperti yang kita janjikan awal dulu, kita sebetulnya lebih mau apa, kepada numerik ya. menarik ya. Cuman karena numerik ini kan sesuatu yang boleh dikata dibanding kajian-kajian tafsir lain itu termasuk yang relatif baru ya, dan tidak banyak yang apa, eh, tidak banyak yang berkonsentrasi ke membicarakan masalah numerik. Jadi ya kita pelan-pelan tapi kita coba mulailah, kita coba mulai. Karena, cenderung banyak orang itu kalau masalah hitung-hitungan itu males, Pak Adip, termasuk Iya termasuk saya itu kadang kalau menghitung itu belajar dari sejak SD, SMP, SMA kalau memang tidak fokus kepada matematika itu malas karena kan, apa ya, bikin pusing, banyak yang mengatakan iya bikin betul. pusing seperti itu. Tetapi berarti artinya numerik itu di dalam Al-Quran itu memang, apa namanya, diajarkan ya Pak Adip ya, dalam Iya konteks itu? begini, jadi kalau masalah apa, hitung-hitungan terus ada kesan bikin pusing itu Mhm, memang kontribusi terbesarnya dari sistem pendidikan kita dan termasuk masyarakat kita ini jadi korban semacam itu, Mas. Jadi, eee, mungkin kalau hari ini sudah berkurang banyak ya, Mas, trauma mhm, atau ketakutan pada masalah hitungan atau apa, matematik itu. Karena, dengan berkembangnya teknologi dan apalagi kalau yang tahu bahwa yang namanya bahasa komputer, bahasa pemrograman itu kan basic-nya kan basic-nya kan hitung-hitungan, basic-nya hitung-hitungan. numerik gitu. Termasuk digital gitu, istilah digital itu digit itu kan juga numerik. Jadi itu, sebuah sistem pendidikan pengajaran yang keliru yang apa, waktu itu dikontinyukan apa oleh lembaga pendidikan. Jadi termasuk, masyarakat itu sendiri kemudian mengatakan bahwa kalau hitung-hitungan itu mumet, apa, pusing, apa, Pusing. membingungkan Oh, gitu. Padahal yang sebenarnya justru sebaliknya. mmm, Kalau hitung-hitungan itu sebetulnya malah menjernihkan dan memastikan, jadi tidak oh, membingungkan, ya. Yang oke. membingungkan itu kalau kalau nggak ada hitungan, Mas. Oke oke. Lah, jadi kaitannya dengan fungsi ya, Pak Dep. Jadi fungsi kita mempelajari numerik-numerik angka-angka itu di dalam Al-Quran itu nanti fungsinya untuk apa? Nah, Ya, itu yang pertama fungsinya adalah untuk kepastian. kepastian. Karena yang namanya keyakinan, keyakinan itu membutuhkan sesuatu yang pasti. Oke. Semakin semakin tidak pasti, orang semakin ragu. Nah, semakin Mmm, pasti, orang semakin yakin. oke oke Ya. oke. Jadi keyakinan itu sangat berhubungan dengan masalah keyakinan itu sangat berhubungan dengan masalah kepastian. Kepastian, dan kepastian itu hanya bisa diukur dengan angka. Ya, salah Salah satu satunya, alatnya alatnya ya. alatnya yang apa, di dalam kebudayaan dan peradaban manusia, angka untuk memastikan Ya, sesuatu. karena begini Pak Adip, saya itu pernah, berdiskusi ya dengan salah satu kawan gitu, mengatakan bahwa, kenapa kita itu berpecah belah, itu karena kita rujukannya itu beda-beda. Dan mereka teman saya itu menganalogikan, eee, apa namanya, alat ukur ya, alat ukurnya itu harus satu gitu.
untuk Iya. mengukur panjang sebuah meja kan seperti itu. Nah, Iya. dalam konteks itu kan alat ukurnya harus harus sama dulu ini, harus disepakati kan Iya. seperti itu. Tetapi alat ukur itu sendiri di dalamnya tetap termuat angka nih Pak Dep. Iya. Misalnya meteran gitu ya, itu kan Iya. tetap ada angka pastinya gitu. Betul. Jadi segala apapun tuh memang meskipun disepakati, kalau tidak ada angkanya tetap sama saja dia tidak bisa untuk memastikan seperti itu. Apakah seperti itu Pak Dep? Iya. Ya jadi kalau dulu kalau kita lihat sejarah perkembangan, parameter apa namanya, ukuran ya, ukuran itu kan, banyak ya, ada ukuran berat, ukuran Mmm, panjang, ukuran macam-macam lah, ukuran mhm, temperatur, ukuran bahkan curah hujan juga ada ukurannya. oh, Itu dulu apa, masih apa, eee, ketika belum belum dibakukan menjadi sebuah parameter yang disepakati, itu masih masih lentur, apa namanya, seperti misalnya satu sendok, sendok makan apa sendok oh, teh, satu gayung, belum ada 1 liter iya gitu. iya iya. Tapi kalau sudah ada ukuran misalnya minum obat itu kan, ada ukuran Ya 5 mili, nah gitu ya kan, 10 itu kan mili, lebih pasti, oh itu oh iya, sehingga lebih yakin. lebih akurat lah seperti itu. Dibandingkan sekedar, minum obatnya berapa, 1 sendok, sendok teh apa sendok makan. Nah Heeh ini masih heeh, perdebatan nanti. Oh, mhm. anu, sendok nasi, ya lebih besar lagi, nah kan beda-beda. Nah, kaitannya dengan Al-Quran nanti untuk memastikan apanya nih, Pak Dep? Apakah tafsirnya ataukah, konteksnya dalam memastikan apanya ini? Ya, pertama kali tadi sekali lagi, hubungan antar kepastian ini adalah dengan keyakinan. Keyakinan itu adalah sebuah dimensi pemahaman yang, sangat erat kaitannya dengan keimanan ya. Bagaimana mungkin orang bisa beriman kalau dia nggak yakin, kan gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu paling tidak, kalau kita lihat Al-Quran ini dalam arti mushafnya ya, catatan atau dokumentasi dari wahyu yang pernah disampaikan oleh, Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, menjadi yang kita kenal sebagai mushaf Al-Quran itu berupa tulisan. Kalau Mmm, tidak ada tulisan, ketika waktu itu hanya dihafal saja oleh orang-orang, oleh para sahabat, kemudian karena tua atau karena peperangan atau karena sakit kemudian meninggal yang penghafal itu kan musnah lama-lama. mmm, Kalau tidak ada dokumentasi tertulis kan lama-lama musnah orang yang menghafal itu. Apalagi ada kecenderungan misalnya anak turunnya itu tidak mau sebagai pelanjut atau yang menghafal Al-Quran. Seperti saat ini misalnya ada seorang ustadz yang sudah hafal Al-Quran, belum tentu anaknya itu juga sebagai penghafal Al-Quran. mmm, Jadi sangat apa riskan ya, wahyu wahyu Al-Quran kalau tidak ditulis, tidak tidak menjadi sebuah dokumentasi, apa kitab gitu. Oleh karena itu di sini pentingnya apa numerik itu ketika sesuatu itu ditulis. Ditulis itu kan, juga mengandung apa, dokumentasi itu mengandung sesuatu yang secara materi bisa dilihat dan karena bisa dilihat bisa dihitung bisa gitu. dihitung. Dan kalau misalnya, contohnya itu sebuah ucapan kata gitu, Bismillahirrohmanirrohim, kita nggak pernah tahu tulisannya, kita nggak pernah tahu tulisannya, terus suruh menghitung berdasarkan suara yang terdengar, bisa nggak? Karena ada tulisan-tulisan di dalam Al-Quran itu yang tidak Yang dibaca. tidak oke oke. Misalnya alif di dalam kata Allah. Ketika disambung bismillah itu alifnya nggak dibaca mas. Mmm, Kan bukan bismil Allah kan. iya iya iya. Bismillah.
Sehingga hitungan berdasarkan suara Itu tidak bisa tidak sama dengan hitungan Iya. berdasarkan yang tertulis. tertulis. Disitulah. Sehingga tulisan itu berhubungan erat dengan numerik, berhubungan dengan kepastian. Oke. Kalau hanya suara, orang menghafal Quran boleh, bisa. Tetapi kemudian dihitung itu yang dia baca tadi terdiri dari berapa huruf ya? Terdiri dari berapa kata ya? Itu susah sekali, Mas. Nah, kaitannya dengan fungsinya Pak dalam konteks ini. Kenapa sih kita harus mempelajari numerik? Nah, Bahwa, sekali lagi iya. itu hubungannya dengan keyakinan. Keyakinan ya. Keyakinan bahwa wahyu Al-Quran ini asli nggak? Oke. Oh, berarti untuk menganu Iya. aslian. Kalau mau mendeteksi ini asli atau tidak itu dulu adanya saya dapat warisan 100 kilo. Terus setelah sekian tahun masih 100 kilo atau enggak? Ini kan perlu ukuran, perlu dihitung. Ketika sudah menjadi dokumentasi itu kan ada materinya, ada wujudnya, yaitu Pak Mushaf. Sebetulnya wahyu itu kan bukan itu. Iya. Itu kan catatan. Catatan wahyu. Ya, catatan itu berhubungan erat dengan numerik. Makanya di dalam kalau kita membuka kamus besar Al-Munjid itu di halaman pertama itu terlihat di situ bahwa simbol-simbol huruf hijaiyah itu pada awal mulanya itu berkaitan dengan angka. Jadi setiap huruf itu ada nilainya. Nah, kalau kita mau lacak di dalam internet, di dalam Google itu ketik aja geometrical value. Geometrical value. Geometrical value. Di situ akan terlihat bahwa alif itu 1, ba itu 2, jim itu 3 dan seterusnya. Nah, sampai yang terakhir koin itu 1000. Nah, ini Pak Dep, ini kan kalau di masyarakat nih yang berkembang, Ya. itu memang sebenarnya banyak istilahnya pelajaran numerik seperti itu ya, numerik Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, ini yang membedakan apa ini? Numerik ini yang mau diulas ini Pak Dep itu dengan numerik-numerik yang lain gitu. Perbedaannya di mana? Kemudian karena numerik-numerik yang lain itu ketika dia itu sudah disebut sebuah istilahnya negatif, ada yang mengatakan otak-atik gathuk seperti itu Pak. Ya. Nah, sebenarnya apa sih ini yang membedakan ini agar ini sebenarnya bukan otak-atik gathuk seperti itu. Jadi mungkin perlu apa yang membedakan numerik yang akan kita kaji ini dengan numerik-numerik yang lain seperti itu. Iya. Ya, numerik itu pada umumnya secara prinsip sama. Artinya kalau angka 1 itu seperti itu, kemudian secara internasional ya sama lah misalnya Angka-angkanya ya. Ya 2 kali 3 itu berapa, itu secara semua orang ya sama. Menjadi otak-atik atau kalau di Indonesia atau di Jawa ya, dulu itu ada yang namanya memestik gitu, angka itu di mistik gitu. Di mistik itu di otak-atik, terus iki kok kaya angka loro, angka telu, angka 6. Misalnya angka 6 diwalik jadi angka 9. Nah, seperti itu. Itu memang gejala yang lain juga, tapi numerik yang akan kita kaji itu tidak seperti itu, tidak mengotak-atik seperti itu gitu. Jadi ada panduan ya, ada panduan. Artinya begini, kalau yang kita lakukan itu sebetulnya saya itu sebagai pembaca Quran atau pembelajar Quran itu cuman ingin tahu sebetulnya kalau surat Al-Fatihah itu terdiri dari berapa ayat. Oh 7, semua orang mengatakan 7, tetapi hitung-hitungan 7 itu ada yang berbeda itu misalnya angka
satu itu bismillah itu tidak dimasukkan di dalam ayat pertama angka 1, bukan angka 1. Angka satunya alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya seperti itu. Tapi masih 7 itu. Masih. Berarti ada yang penggalan nanti. Ada yang dipenggal itu ayat 6. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu dikasih nomor. Oke. Jadi itu bagi saya menjadi menarik karena ternyata sama-sama 7 tapi kok berbeda wujudnya, wujud aplikasinya ini. Dan itu dengan numerik yang akan diungkap Pak Adib ini bisa mengetahui mana yang benar ini. Bismillah itu masuk insya Allah. Mantap. Tapi karena kita nggak ingin menyalahkan, maka istilah kita itu kita hanya menemukan seperti ini. Nanti silahkan kalau mau pakai yang lama atau yang sesuai seleranya masing-masing, enggak masalah. Jadi Pak Adib hanya sekedar memaparkan ini temuan. Silahkan bagi yang mau percaya mana yang benar itu nanti kan masing-masing. Oke, mantap. Tapi saya secara pribadi itu mempunyai argumen dan bertanggung jawab bahwa yang saya yakini benar itu ini misalnya. Ini bisa kita sampaikan. Tetapi bukan berarti yang lain salah gitu. Iya. Karena yang lain mungkin juga punya argumen sendiri-sendiri. Iya, punya argumen sendiri. Itu seperti persamaan yang dibalik di dalam matematik. Jadi kalau 2 kali 5 itu pasti 10 ya. Tetapi kalau pertanyaannya itu dibalik, 10 itu berapa kali berapa? Nah, itu bisa macam-macam. Iya. 10 itu berapa tambah berapa? Itu bisa macam-macam. Oke. Berarti lebih cenderung numerik ini adalah membicarakan Al-Quran, mushaf Al-Quran itu sendiri untuk konteks keasliannya gitu Pak. Atau mungkin ada fungsi yang lain? Di Al-Quran itu selain ada tulisan yang berupa huruf-huruf, itu ada angkanya, Mas. Jadi yang angka ini kita catat, kita teliti, kita kumpulkan gitu. Kemudian kita banding-bandingkan gitu. Oke. Untuk mengetahui bahwa kenapa Al-Quran itu kok ada angkanya gitu loh. Saya penasaran, saya kepo kalau anak-anak sekarang. Ternyata setelah sekian lama kita berkutat di dalam masalah angka atau numerik ini, ternyata Allah itu memberikan semacam kode gitu. Dan kita ingat di dalam aplikasi sehari-hari ada yang namanya alat pembuka yang namanya kunci. Tapi bukan kunci pintu, kuncian, tapi kunci di bengkel itu namanya kunci pas. Di mana kunci pas itu hanya berfungsi dikala kuncinya itu pas angkanya itu sesuai dengan yang mau dibuka atau ditutup atau dikancing. Jadi kunci itu ada angkanya. Iya. Kunci 13, kunci 13, kunci 16 itu beda. Dan itu tidak bisa dipaksa untuk membuka. Misalnya kunci 13 untuk membuka 16 nggak bisa. Nah, dalam konteks bahasa, kunci itu penting karena Al-Fatihah itu salah satu maknanya adalah kunci. Jadi kalau membuka kitab itu ada kuncinya. Dan kunci itu ketika fungsional dan pas, maka khazanah atau yang sesuatu yang tadinya merupakan misteri atau rahasia ini bisa terbuka. Jadi dalam konteks Al-Quran, selain memakai bahasa, istilahnya bahasa tulisan, bahasa verbal itu, Al-Quran itu mengenal bahasa numerik, bahasa angka.
yang bahasa angka atau numerik itu mestinya lebih pasti Lebih pasti. dibandingkan bahasa yang verbal yang biasa, karena kalau biasa itu kan bisa multitafsir ya. Multitafsir. Oke. Tetapi kalau angka itu misalnya ini sepeda motornya ngebut itu berapa kilometer per jam kan enggak. Tapi kalau ada angkanya, wah dia 100 kilometer per jam, nah itu pasti. Kalau hanya pendapat bisa beda-beda ya. Itu Beda-beda. iya, Ya. betul. Oke. Nah, jadi gunanya angka itu untuk lebih memastikan yang tadinya multitafsir, yang tadinya debatable itu lebih akurat, lebih pasti lah. Nah, saya punya pertanyaan ini Pak Adip. Sebenarnya menarik ini. Jadi dalam konteks numerik ini Pak Adip, Ya. sejauh yang diteliti Pak Adip, Ya. itu kaitannya dengan jumlah rakaat sholat itu ada nggak Pak Adip? Karena kan banyak orang yang mengatakan bahwa loh, rakaat sholat itu nggak ada dalam Al-Quran, mana ada 4, 3, wah seperti itu. Jadi sejauh yang dipelajari Pak Adip itu ada nggak yang menyerempet-nyerempet di situ? Oh ternyata di Al-Quran itu ada lambang-lambang kode-kode yang mengisyaratkan jumlah rakaat seperti itu. Bukan hanya nyerempet, Mas, memang ada. Memang ada ya Pak Adip? Ada. Waduh, wah hebat itu berarti. Memang ada. Misalnya salah satunya yang kita kan sudah sangat yakin dan berkali-kali kalau Mas En kan sudah bergaul dengan numerik lama ya. Kan ada parameter 19 ya. Iya. Jadi rakaat sholat 5 waktu itu kan kita bisa eksperimen membariskan mengkombinasikan bilangan jumlahnya 5 angka ya. Mohon maaf saya potong Pak Adip. Mungkin itu nanti kita masuk ke pembahasan. Oh, ini ya. kan saya hanya mengatakan Tetapi, ternyata ada gitu Mas. Ya maaf ya. Iya. Tapi ada. Ya. Singkatnya saja ya, untuk masalah rakaat itu sudah kita ketemukan kombinasi numeriknya yang habis dibagi 19 itu adalah 2, 4, 3, 4. Kan 5 ini. Sehingga 4-nya itu di tengah namanya sholat wusta atau sholat pertengahan, yaitu sholat ashar. Nanti dilihat aja dengan kalkulator atau komputer. 2, 4, 3, 4. Oke. Nanti kita kupas kapan-kapan tentang numerik rakaat itu. Berarti artinya numerik ini memang sebenarnya bisa menjangkau semua lini ya. Semua. Tidak hanya untuk untuk membahas keotentikan original Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, tetapi juga kaitannya dengan ritual-ritual, katakanlah sholat lah istilahnya, rakaat sholat, dan mungkin nanti terhadap perhitungan-perhitungan yang lain seperti itu Pak. Iya, termasuk kalender. Oke. Sehari-hari sekarang misalnya tanggal berapa itu kan pakai angka. Kalau Anda nggak pakai angka, Anda mau mengatakan ini tanggal berapa, bagaimana? Jawaban atas pertanyaan berapa itu pasti angka. Mau jawab apa kalau ditanya berapa? Tetapi kalau kita lihat di Al-Quran itu memang bahasa angka ini yang diajarkan oleh Allah itu tidak secara letterlock dengan bahasa tulisan seperti ini bla 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 gitu ya. Memang harus ada semacam penelitian khusus gitu ya Pak Tibia. Iya, karena angka itu, tapi ada yang jelas, misalnya surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat itu kan ada angkanya jelas, itu eksplisit. Termasuk misalnya yang disebutkan alaiha tis'ata asyara itu kalau diterjemahkan ya padanya ada 19, ada. Pasti itu maksudnya bukan 17, bukan 18 atau bukan 20 gitu. Oke. Dan banyak sekali dengan angka ini nanti kemudian menjadi sangat menarik, karena coba ini salah satu yang bisa dicek di rumah masing-masing ya. Di mushaf itu ada surat 27 namanya surat An-Naml.
Di dalam surat An-Naml itu nomor suratnya itu kalau di Mushaf itu nomor surat 27. 7. Itu ayat 27. Jadi Jumlah ayatnya. bukan, kan nanti An-Naml itu suratnya nomor 27. 27. Kan ada ayat pertama, ayat kedua, ayat Oh ketiga, iya. ayat keempat. Nah, kita cari dari surat An-Naml surat 27 itu ayat yang Ke ke-27. 27. Oh iya. Berarti 27, 27. 27. Sudah dua ya. Iya, iya. Pas di ayat 27 itu kita hitung saja ayatnya itu. Ayat 27 itu kita hitung hurufnya. Huruf ayat ke-27 ya. Ya, pasti 27. Oke. Dan ketika 27 itu sampai double 3 ya, satu nomor Ya, nomor surat, dua nomor ayat, urutan ayat ya. ya urutan ayat Jumlah dan huruf. jumlah huruf itu Apa menurut indikasi ya? saya ini sesuatu yang tidak biasa, Tidak ini sembarangan ya. tidak sembarangan. Ini pasti ada sesuatu yang mau disampaikan. Artinya ibarat kunci tadi dia klop ya. Klopnya itu apa gitu ya. Nanti tolong ditampilkan itu surat 27 Iya, nanti. ayat 27. Ya. Oke, satu lagi Pak Dep ini. Nah, Ya. kaitannya dengan ini Pak Dep. Saya pernah mendengar kalau kan Al-Qur'an ini diturunkan itu dulu dengan sistem nuzul ya, tidak urut, bukan dari Al-Fatihah, tetapi dari Al-Alaq seperti itu. Nah, tetapi sampai sekarang itu saya sendiri bahkan nggak punya gitu data-data tentang mushaf Al-Qur'an itu yang disusun itu urut berdasarkan dari nuzulnya itu dari Al-Alaq sampai selesai gitu. Apakah itu bisa dideteksi dengan numerik ini Pak Dep? Oh bisa. Bisa ya Pak Dep? Tapi itu termasuk berat ya. Iya. Nanti suatu saat akan kita sampai ke sana ya. Tapi itu termasuk salah satu misi kita mengoprek numerik ini agar kita bisa menemukan originalitas wahyu. Iya. Karena itu banyak perbedaan juga Pak Dep dalam menentukan urutan-urutan itu. Betul. Berarti dengan numerik ini akan ila yaumil kiamah akan selalu berbeda kalau tidak ada angkanya. Iya, itu. Karena hanya berdasarkan riwayat-riwayat, bukan berarti menyalahkan riwayat, tapi riwayat itu kan kadang-kadang berbenturan satu dengan yang lain. Oke. Karena dan itu biasa, seperti misalnya kita lihat satu objek yang sama di atas meja ini, misalnya ada satu gelas transparan gitu berisi air separuh gitu. Itu kalau Mas Ain bilang separuh isi, saya setengah kosong, yang benar yang mana? Sama saja itu. Sama saja. Sehingga orang yang bersyukur atau berpikiran positif akan mengatakan alhamdulillah masih separuh. Tetapi bagi orang yang pesimis, berpikiran negatif, aduh ini tinggal separuh, kan gitu. Karena objeknya sama. Itulah bahasa verbal, ungkapan ekspresi manusia yang debatable, yang multitafsir. Padahal sama, objeknya sama. Quran itu ya sama nanti, tapi ketika berdasarkan numerik itu lebih pasti. Yang namanya sama itu seperti itu. Karena numerik itu tidak tergantung dari subjektif ya Pak Dip. Ini bisa dicek siapapun dengan. Iya, kalau misalnya jumlah ayat dari surat Al-Baqarah itu berapa? Yang satu bilang 285, yang satu bilang 286. Ya tinggal dicek aja. Dihitung berapa gitu kan. Oke, mantap. Kalau seingat saya atau menurut perasaan saya itu debatable, Mas. Nah, kalau untuk mempelajari numerik ini membutuhkan waktu berapa lama nih Pak Dep kira-kira untuk ya rata-rata lah, kalau mungkin setiap orang kan mempunyai daya tangkap yang berbeda nih. Iya. Ya, tapi rata-rata umumnya atau itu materi-materinya itu
kira-kira berapa lama ini Pak Dip? Ya asal orang rajin saya kira ya sama aja dengan kita belajar Iqra itu jilid 1 sampai jilid 6 gitu. Hmm. 6 kali pertemuan saya kira selesai. Oh, artinya itu dasar-dasar ya, dasar-dasar Iya, untuk dasar-dasar. setelah itu nanti kan pengembangan mungkin untuk Loh, kalau diaplikasikan. pengembangan itu Itu seperti kita belajar iya, tafsir itu kan nggak ada nggak ada selesainya. selesainya, betul betul betul. Bain ta'udu nikmat Allah, kalau kita mau mengukur apa, mau mencari itu makna nggak akan selesai. Ya, Walaupun mungkin lautan jadikan tinta, hutan-hutan jadikan pena, ditambah lagi nggak akan selesai. oke oke. Nomor itu juga nggak akan selesai karena eh, sampai hari ini ya tidak ada seorang pun yang mampu apa memformulasikan yang sedemikian tertib apa proses pewahyuan Oh, dari Jibril kepada Muhammad itu sehingga runtut gitu kan nggak ada iya siapa, iya iya. Oke oke. hanya Nabi Menarik. Muhammad itu ketika dapat wahyu kemudian oh ini dimasukkan surat ini, makanya ketika kita sampai hari ini mendapatkan Al-Quran yang dari warisan dari wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu kan sebetulnya berbeda dengan yang diterima, Hmm. iya kan? Kan populer sekali yang diterima pertama apa? Iqra kan, surat Al-Alaq kan? Alak iya iya. Coba kita buka. Al-Alaq itu di halaman pertama ada nggak? Halaman kedua ada nggak? Nggak ada. Itu di halaman belakang itu. Iya iya. Urutannya yang ke-96. Hmm. Kok bisa gitu? Jadi kalau orang mau melihat sejarahnya Rasul, itu kan kalau dengan Quran yang ada sekarang, itu tidak mudah. Bukan berarti salah loh ya. Ya, tapi kadang ada orang yang begini Pak Adip. Ya kan kita sudah ada nih mushaf yang sekarang ini. Buat apa kita pakai mushaf yang nuzul itu? Toh yang sekarang pun dia Nah, sudah mampu gitu loh. justru Nah, sini ini apa ya jebakan Batman ini. jebakan Batman nih. Karena semua umat Islam itu kan ingin itibak Rasul, ingin mengikuti sunnah Rasul katanya. Oh iya iya. Rasul itu menerima wahyu seperti ini enggak? Hmm. Pertanyaannya. Oke oke. Seperti ini enggak? Enggak ya. Enggak kan? Prosesnya ya. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Rasul, betul. Tapi Rasul Allah itu kan menyimpan rahasia juga, maksudnya agar apa? Orang yang tidak berniat baik itu kan juga tidak mudah gitu loh. Oke. Dan orang yang mau mengikuti Rasul itu kan juga istilahnya orang yang mau masuk jannah ya, itu juga diuji. Oh iya. Oke oke. Jadi ini kayak puzzle sebetulnya, kayak puzzle ya. Puzzle ya. Bukan berarti salah sekali lagi. Yang ada ini memang petunjuk hidup. Tapi kalau kita ingin tahu sejarah hidupnya Rasulullah bagaimana mendapatkan wahyu, itu kita harus kerja keras, Mas. Bahannya ini sama. Bahannya sama ya. Oke. Tapi bagaimana diurutkan sedemikian rupa sehingga kayak kalau di dulu gerilya Panglima Besar Sudirman itu kan ada di jalan-jalan itu apa? Kalau mau napak tilas itu ada tulisannya. Dulu Panglima Sudirman berjalan lewat sini. Coba di Jogja ada itu. Ada apa semacam petunjuknya. Kalau mau napak tilas bagaimana wahyu pertama, bagaimana wahyu kedua, kita harus kerja dengan berdasarkan bahan ini. Berarti nanti secara tidak langsung nanti kita akan mengetahui ya sejarah ya. Ya pasti. Sejarah waktu Rasul dulu itu menerima ayat ini, konteksnya ini. Nah, akan tergambar gitu. Ya, disitulah fungsinya numerik. Oke. Dan itu mungkin belum banyak ya yang mengulas seperti itu ya Pak Dip, yang urutan-urutan nuzul itu mungkin ya memang belum banyak gitu loh. Ya memang kurang populer ya. Ya. Tapi sebetulnya itu sangat penting. Sangat penting. Kalau kita ingin mengikuti
ingin napak tilas Napak tilas. sejarah Rasulullah. Hmm. Karena kan menurut hadisnya Siti Aisyah itu katanya kan ditanya oleh para sahabat, apa sih akhlak Rasul itu, dengan kata yang ringkas itu bagaimana akhlaknya Rasulullah. Itu Aisyah mengatakan karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu ya Quran. Sehingga orang-orang orientalis, orang barat itu mengatakan Muhammad itu the living Quran. Ya Quran yang hidup, Quran yang berjalan. Sedangkan kitab ini ya kitab Al-Quran ini belum mencerminkan itu. Kalau tidak disusun berdasarkan nuzulnya, kita nggak bisa. Malah kesannya loncat-loncat cerita tentang Nabi Musa, cerita Nabi Nuh. Apa kaitannya dengan Nabi Muhammad? Susah. Kalau tidak diurutkan berdasarkan dulu wahyu pertama apa, wahyu kedua apa, wahyu ketiga apa. Oke, mantap itu Pak Adib. Nanti semakin menarik Pak Adib itu nanti mungkin. Ya mudah-mudahan numerik itu justru fungsinya untuk menjernihkan, untuk mengklarifikasi, untuk memverifikasi juga, untuk mengkalibrasi agar sejarah Rasul itu lebih pasti. Oke, mantap. Bukan hasil karangan manusia yang ngoyo-woro sana kemari. Jibril kalau kita anggap sebagai malaikat, jujur nggak? Paling jujur. Cuman memang tidak eksplisit. Terus Nabi Muhammad itu begini. Dengan Al-Quran itu nanti indah sekali itu Mas. Jadi kalau kita membaca Quran yang nuzul itu terpampang nanti perjalanan Rasulullah dengan lebih clear, lebih luar biasa. Dan itu Pak Adib sudah meneliti itu sejauh mana Pak Adib? Ya karena bukan saya sendiri ya yang meneliti, kan banyak ilmuwan, banyak ulama. Sebetulnya kalau kita rajin mengkoleksi, saya itu seperti pemulung saja gitu. Ya kebetulan pemulung kadang-kadang ada orang kaya mungkin membuang barang sesuatu yang menurut dia sudah nggak berguna. Wah ini kok ternyata bagus sekali misalnya. Saya pemulung aja. Oke, mungkin pengantarnya begitu dulu Pak Adib ya. Oke, teman-teman semuanya ya, itu tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Adib ini kaitannya dengan numerik Al-Quran. Ya, tadi belum masuk ke materi ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa membuka sedikit wawasan cara pandang kita Dan bahwa terutama Mas, jangan trauma kepada masalah hitung-hitungan. Nah, itu yang penting itu. Itu artinya kita Umat Islam nggak boleh ada angka wah pusing. Jangan. Nah, itu berbahaya Pak Adib. Iya, Jadi nanti nggak kan maju-maju. nggak maju-maju, teknologi semua dari hitungan. Oke. Ya, Oke, itu yang penting. gitu sobat-sobat ya. Tadi ini saya secara pribadi juga sebenarnya penasaran itu nanti ujungnya itu mengungkap apa ini numerik ini, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menurut saya perlu ada kejelasan gitu loh. Karena kita kan nggak mungkin ini kok umat Islam kok nggak pernah maju dalam hal teknologi atau dalam hal peradabannya, ini kok semakin seolah-olah semakin tertindas gitu. Hanya konsumen. Nah, oke, sobat peta semua, ya mudah-mudahan wawasan sedikit tadi ya membuka kita atau membangkitkan semangat kita untuk belajar numerik Al-Quran ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. Terus tonton terus, ikuti ya channel Peta Islam untuk membahas nanti kaitannya dengan numerik ini dari awal ya, dari nol seperti itu. Jangan lupa bila video ini bermanfaat untuk share dan subscribe. Bagikan ke teman-teman, saudara ya, agar terus mengikuti kajian numerik Al-Quran ini di Peta Islam. Mungkin seperti itu dulu Pak Adib ya. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.